Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Oktaviani, Mukira Harjo, dan Della Karisma. Nah, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi metode regulavalsi mata kuliah metode numerik. Pengertian metode regulavalsi. Metode regulavalsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas rank. Jadi, metode regulavalsi itu merupakan salah satu solusi sistem persamaan linear, di mana metode regulavalsi itu merupakan metode tertutup, sama seperti metode biseksi, di mana metode tertutup itu dimana metode ini memiliki rank yaitu A sampai dengan B. Nah, metode regulavalsi ini bisa disebut metode posisi palsu. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu sama seperti metode biseksi, cuma bedanya hanya untuk mencari nilai C-nya saja. Nah, kalau kemarin itu biseksi mencari nilai C dengan cara nilai A ditambah B dibagi 2. Nah, kalau metode regulavalsi ini, kita harus cari dahulu nilai fungsi dari fungsi A dan fungsi B, atau fungsi X dengan fungsi X plus 1, Xn plus 1. Nah, fungsi ini untuk mencari akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau gradien dari selisih tinggi dan dari selangnya. Nah, metode regulavalsi ini dibandingkan dengan metode setengah interval, metode regulavalsi konvergensinya atau kecepatan mencapai akar persamaannya itu lebih cepat dan iterasi yang dibutuhkan itu lebih pendek. Untuk perhitungan, metode regulavalsi ini berdasarkan interpolasi linear antara dua harga fx yang mempunyai tanda berbeda. Nah, di sini ada gambar kartesian. Nah, di sini ada fungsi fx yaitu sebagai sumbu y, yaitu fungsi fx sebagai sumbu y, dan di sini ada sumbu x. Nah, mula-mula diambil nilai xn dan xn plus 1 sembarang. Nah, di sini ada xn dan xn plus 1. Nah, di mana xn dan xn plus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam regulavalsi. Start ini bisa dibuat-buatkan ya. Untuk urutannya yaitu yang pertama, masukkan xn, hitung fxn. Kemudian langkah yang kedua itu masukkan xn plus 1 ya. Kemudian yang ketiga itu if xn dikali if xn plus 1 itu kurang dari 0. Kemudian xs itu sama dengan xn min if xn, di mana xn plus 1 min xn dibagi if xn plus 1 minus f xn. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu hitung nilai fx ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 if fx x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 itu sama dengan 0. Cek dengan nya itu 0,0001. Nah, langkah yang pertama yaitu ambil sembarang nilai xn sama dengan 1, maka fx1 itu sama dengan 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat min 3x1 min 3 sama dengan min 4.
Langkah yang kedua yaitu nilai xn plus 1. Karena tadi x1 berarti 1 tambah 1 2 ya. Berarti nilai dari x1 fxn plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 min 3x kuadrat min 2 min 3 sama dengan 3. Kemudian yang ketiga yaitu fxn dikali fxn plus 1. Nah itu hasilnya sama dengan min 4x pangkat 3 itu sama dengan 12. Nah nilai 12 nah kemudian nilainya negatif berarti kurang dari 0. Selanjutnya hitung xt ya, hitung xt. Sama dengan xn min f xn dikali xn plus 1 minus xn dibagi f xn plus 1 minus f xn. Xn kita cari x1 ya, xn sama dengan 1 berarti 1 dikurangi min 4 ya, min 4 ini min 4 kemudian 2 dikurangi 1 dibagi if xn plus 1 kan tadi 3 ya, ini hasilnya ya. Yang nomor 2 ini langkah yang kedua hasilnya 3. Berarti 3 dikurangi if xn itu min 4. Berarti 3 dikurangi min 4. Hasilnya itu sama dengan 1,57142. Kemudian hitung f xt ya. 1,57142 pangkat 3 ditambah 1,57142 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1,57142 sama dengan dikurangi min 3 sama dengan min 1,3644. Terus yang keenam, nilai mutlak fxt itu lebih besar dari e. Nah kesimpulannya fxn dikali fxt itu kan sama dengan min 4 dikali min 1,3644 sama dengan positif ya nilainya. Nah lebih besar dari 0, maka proses akan berulang dengan menentukan xn dan fxn yang baru. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Mas Mugi. Untuk yang tahap ke-8, xn sama dengan xt sama dengan 1,57142 atau fxn sama dengan fxt sama dengan min 1,3644. Xn plus 1 sama dengan 2. Fxn plus 1 sama dengan 3. Nilai xt yang baru, xt sama dengan xn min fxn dikali xn plus 1 min xn per fxn min plus 1 min fxn. Xt sama dengan 1,57143 dikurangi min 1,3644 dikali 2 min 1,57142 dibagi 3 dikurangi min 1,3644 sama dengan 1,7054. Hitung nilai fxt yang baru. Fxt sama dengan 1,7054 pangkat 3 plus 1,7054 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1 dikali 1,7054 min 3 dengan hasilnya yaitu 0,2478. Cek fxt dengan epsilon. Fxt nilai mutlak fxt sama dengan nilai mutlak min 0,2478 sama dengan 0,2478 lebih dari epsilon, sehingga proses iterasi akan berulang sampai diperoleh fxt kurang dari sama dengan epsilon. Hasilnya kalau ditampilkan dalam bentuk tabel seperti tabel berikut, iterasi 1 dengan nilai xn sama dengan 1, xn plus 1 sama dengan 2, plus atau xt sama dengan 1,57142, dan fxn
min 4, fxn min 1 plus 1 sama dengan 3, fxt sama dengan min 1,3,644 dengan fxt dikali fxn sama dengan plus. Dan yang selanjutnya, jika nilai fxt dikali fxn plus, maka selanjutnya ke iterasi keduanya dengan nilai xn sama dengan xt. Di nilai xt yang sebelumnya yaitu 1,57142. Jadi di iterasi yang kedua xn nilainya 1,57142. Dengan xn plus 1 2 tetap 2, xt-nya berubah menjadi 1,70454 dengan fxn berubah menjadi min 1,3644 dengan fxn plus 1 sama dengan 3 dan fxt sama dengan min 0,2478. Maka nilai fxt dikali fxn sama dengan plus. Lalu lanjut ke iterasi yang selanjutnya, iterasi ketiga, yaitu dengan nilai xn sama seperti sebelumnya, xn adalah nilai dari xt. Jadi nilai xt yang sebelumnya yaitu 1,70454. Jadi di iterasi yang ketiga xn nilainya 1,7054 dengan xn plus 1 masih dengan nilai 2, xt berubah menjadi 1,7278, fxn min 0,2478, fxn plus 1 sama dengan 3, dan fxt min 0,03936. Jadi nilai fxt plus dikali fxn itu plus. Jadi masih ada iterasi yang selanjutnya sampai iterasi kelima. Dan terhingga. Maka persamaan garis tersebut dapat dirumuskan xt min xn per xn plus 1 min xn sama dengan 0 min fxn per fxn plus 1 min fxn, sehingga nilai xt dapat dihitung xt sama dengan xn min fxn dikali xn plus 1 min xn per fxn plus 1 min fxn. Sekian dan terima kasih.